terbaru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan Top News by IDN Times bersama saya Gilang Pandutanaya. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini Jumat 9 Desember 2022. Kita awali Top News hari ini dengan prosesi siraman Kaisang dan Erina berjalan pada siang tadi di rumahnya masing-masing. Acara tersebut berlangsung dengan khidmat. Seperti apa prosesinya? Kita simak informasi selengkapnya dalam video yang berikut ini. Pada Jumat siang tadi di Sumber, Surakarta, Jawa Tengah, putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep mengawali prosesi dengan sungkeman kepada kedua orang tuanya. Bahkan ia tampak bersimpuh di hadapan Jokowi dan juga Ibu Iriana. Presiden dan Ibu Negara pun duduk di tempat sungkeman dengan ditemani oleh 3 cucu mereka, Jan Etes, Sedah Mirah, dan Lembah Manah. Setelah sungkem, Kaisang bersama Jokowi dan Ibu Iriana berjalan menuju ke kediaman di Sumber untuk melakukan siraman. Siraman pertama pun diberikan langsung oleh Jokowi yang didampingi oleh Ibu Iriana. Dilanjutkan dengan sejumlah keluarga yang ikut menyiramkan air yang diambil dari 7 sumber air mata. Jokowi pun terlihat menggendong si bungsu ke dalam rumah untuk prosesi gunting rambut. Sementara itu, suasana harum menyelimuti rangkaian prosesi siraman Erina Gudono di kediamannya di Sleman pada Jumat siang tadi. Prosesi ini dimulai dengan pemasangan Black TP, lalu ke upacara Majang Pasarean, Erina yang didampingi sang ibu hingga Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Paku Alam ke-10. Rangkaian ini dilakukan dengan menghias kamar calon pengantin perempuan dengan kain angsar berwarna hijau tua, hijau muda, dan kain angsar letrek berwarna hijau dan kuning. Erina pun sungkem kepada ibunya, Sofiatun Gudono, yang menyampaikan restunya sekaligus berharap agar putrinya menjadi istri yang solehah dan hidup rukun dengan Kaisang. Prosesi pun berlanjut dengan langkahan, yaitu permohonan izin Erina kepada kakak-kakaknya, Alen dan Nadia Gudono. Suasana haru pun makin menjadi-jadi ketika Erina duduk bersimpuh di hadapan kakak-kakaknya memohon restu untuk menikah. Siramannya pun dimulai dengan diawali oleh ibunya, Sofiatun, dan diikuti dengan sejumlah kerabat dan tamu undangan. Setelahnya, Erina akan menjalani malam Midodareni pada malam nanti. Usai menjalani rangkaian prosesi sungkeman, Presiden Joko Widodo meminta maaf dalam pelaksanaan pernikahan putranya yang dirasa mengganggu kenyamanan masyarakat, khususnya masyarakat Yogyakarta maupun warga di kota Solo. Selengkapnya kita simak pernyataan Presiden Joko Widodo berikut ini. Alhamdulillah tadi prosesi untuk sungkeman dan prosesi untuk siraman sudah berjalan dengan baik, lancar, dan kami sekeluarga memohon doa restu pada masyarakat agar prosesi selanjutnya baik Midodareni, kemudian besok ijab kabul, kemudian dilanjutkan dengan nanti tasyakuran di Pura Mangkunegaran, semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan sekali lagi kami ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam prosesi ini yang dimulai dengan tadi pagi sungkeman dan siraman dan nanti sampai di tasyakuran di Pura Mangkunegaran, apabila ada yang terganggu kenyamanannya terganggu, kami sekeluarga memohon maaf yang
sebesar-besarnya, utamanya kepada masyarakat Yogyakarta dan masyarakat Kota Solo. Saya rasa itu. Pak Jokowi tadi bisa digambarkan Pak proses itu siraman seperti apa jalannya Pak? Pesan yang disampaikan ke Mas Kaisang tadi waktu siraman. Atau waktu sungkeman Pak mungkin ya. Apa yang disampaikan ke Mas Kaisang? Ya intinya kita sebagai orang tua mengharapkan dan juga mendoakan agar keluarga Mas Kaisang dan Mbak Erina ke depan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Setelah ini kemana Pak? Setelah salat Jumat? Nanti sholat Jumat dulu, setelah itu langsung menuju ke Yogyakarta untuk persiapan nanti malam. Mas Kaisang, Mas Kaisang, Mas Kaisang. Mas Kaisang boleh dong Mas Kaisang. Bagaimana tadi perasaannya setelah menjalani proses? Maaf maju lagi Mas. Mas maju mas sedikit. Maju dikit Mas. Orang mundur. Mas tadi prosesinya gimana perasaannya Mas? Setelah siraman Mas. Selesai siraman Mas. Bahagia. Kan ada suapan. Tadi nangis nggak Mas? Waktu sungkeman. Ya waktu Nangis sungkeman. banget. Nangis tadi. Udah kan, udah bapak aja. Yang bikin nangis apa Mas? Yang bikin nangis Mas, yang bikin nangis Mas. Yang bikin nangis. Nangis seneng. Nangis senang. Seneng, Bahagia. bahagia. Tadi Bu Iriana dulu yang nangis, terus Mas Kaisang ikut nangis. Mas Kaisang Ibu. Mas Bobi aja yang anu nangis juga tadi. Putra sulung tengah bungsu sama Ibu pesan yang mungkin disampaikan ke Mas Kaisang Ibu? ya pasti selalu bahagia ya Leh ya. Ya. Ya, Mas. Terima kasih. Oh, Selanjutnya, Erina tampil anggun dalam balutan gaun serba putih dalam acara pengajian. Bahkan Erina juga menjalani proses pingitan. Dia tidak boleh bertemu dengan sang kekasih, yaitu Kaisang Pangarep. Acara pengajian dibuka dengan semaan Al-Quran, yaitu membacakan dan mendengarkan Al-Quran secara berjamaah pada pukul 12 siang tadi. Pengajian ini mengundang sebanyak 15 ibu-ibu dari berbagai majelis taklim. Selain mendoakan Erina dan Kaisang, yaitu sakinah, mawadah, dan warohmah, mereka juga mendoakan mendiang ayah Erina yang telah berpulang. Acara pengajian dilaksanakan secara tertutup untuk media dan hanya dihadiri 100 orang dari pihak keluarga, tetangga, dan ibu-ibu majelis taklim. Peserta pengajian di kediaman Erina Gudono mendapatkan souvenir mewah yang berisi alat sholat. Tidak hanya Erina Gudono, keluarga Presiden Joko Widodo juga menggelar acara pengajian menjelang pernikahan Kaisang dan Erina. Acara ini digelar di kediaman pribadi di Sumber, Solo pada Kamis sore kemarin. Acara pengajian menjelang pernikahan Kaisang hanya diikuti oleh pihak keluarga dengan menghadirkan kelompok pengajian dari Turisari. Pengajian sendiri digelar dengan pelaksanaan pernikahan Kaisang dan Erina bisa berjalan dengan lancar. Prosesi pengajian dimulai pada pukul 4 sore dan selesai sekitar pukul 17.30 sore dan diikuti oleh sekitar 20 orang. Pengajian tidak dihadiri oleh Presiden Jokowi karena sedang perjalanan pulang ke Sumber saat pengajian berlangsung. Usai pengajian, para jemaah pengajian diberi bingkisan berupa hampers berwarna putih yang berisi alat sholat, tasbih, dan juga Al-Quran. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meninjau langsung SD Negeri Sukamaju 1 yang rusak akibat gempa di Cianjur. Pada hari Kamis kemarin, Jokowi pun langsung memeriksa dari seluruh SD negeri di Sukamaju 1. Jokowi pun meminta pembangunan sekolah ini selesai dalam 3 bulan. Pada Kamis kemarin, Presiden Joko Widodo meninjau langsung Sekolah Dasar Negeri Sukamaju 1 di Desa Benjot, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat yang rusak akibat gempa. Jokowi pun meminta kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono, untuk segera membangun kembali fasilitas pendidikan dan selesai dalam 3 bulan. Berdasarkan data yang diterima, ada 52.000 rumah yang mengalami kerusakan. Di antaranya, 12.900 rumah rusak berat, 15.000 rumah
rusak sedang, dan 25.000 rumah rusak ringan. Daerah dengan kerusakan terparah berada di Kecamatan Cugenang. Ini kita ingin memastikan, karena data tadi pagi yang saya peroleh, rumah yang rusak itu ada 53.000, yang rusak berat 12.900, yang rusak sedang 15.000, kemudian yang rusak ringan 25.000. Tetapi yang saya lihat memang di lapangan, saya sudah ke sini ke Kecamatan Cugenang sudah 2 kali ini. Jadi yang rusak berat memang di sini karena ini ada pusatnya gempa, rusak rumah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan memang yang paling parah di Cugenang. Dan saya tadi sudah perintahkan ke Menteri PU untuk yang sekolah dasar ini selesai 3 bulan, harus selesai karena anak-anak harus belajar. Sementara itu, Kepala SD Negeri Sukamaju 1, Elis Fahriah berharap agar sekolahnya bisa secepatnya dibangun kembali sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan kembali dengan normal. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, dan kepada jajaran menteri, baik dari PUPR, baik dari Kepala Dinas, dan semuanya yang telah membantu pemulihan sekolah ini. Saat ini pemerintah akan fokus pada kegiatan pembangunan kembali rumah dan fasilitas-fasilitas umum yang rusak akibat gempa bumi. Selain itu, untuk rumah dan fasilitas umum yang berada di zona merah akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Kita ke Sumatera Barat, Sobat Milenial. Tambang batu bara yang dikelola oleh PT Nusa Alam Lestari di kota Sawah Lunto meledak pada Jumat pagi tadi. Dilaporkan 2 pekerja tewas dan 8 lainnya tertimbun serta masih dalam proses pencarian. Kejadian ledakan di tambang batu bara ini terjadi pada pukul 9 pagi tadi. Sebanyak 6 pekerja tambang terjebak di dalam lubang dengan kedalaman 200 meter. Saat ini tim gabungan masih terus melakukan evakuasi. Pada pukul 9, lubang tambang mengeluarkan kepulan asap dan diiringi letupan kecil dalam lubang tambang. Diketahui saat itu ada 15 pekerja yang ada di dalam lubang tambang. Berdasarkan data lain, 9 orang berhasil keluar dari dalam lubang, serta 5 luka-luka dan 4 orang meninggal dunia. Kondisi di dalam lubang tambang terdapat kandungan gas metan yang memperhambat proses evakuasi korban. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi terkait terduga pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung. Yang baru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang!
terbaru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Masih bersama saya di Top News. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sempat menjegal Agus Sucatno sebelum melakukan aksi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar pada Rabu kemarin. Agus merupakan bekas terpidana terorisme bom panci di Cicendo pada 2017. Dia juga sempat dipenjara selama 4 tahun dan dinyatakan bebas dari Lapas Nusa Kambangan pada tahun 2021. Selama di dalam jeruji besi, Agus banyak menolak untuk menerima program deradikalisasi. BNPT juga beberapa kali melakukan pendekatan pada Agus. Tapi pelaku bom bunuh diri di Polsek Cicendo ini masih enggan menerima program deradikalisasi. Agus sudah sangat terpapar ideologi radikalisme, bahkan semua upaya untuk menyadarkan dirinya pun sudah sangat alot dan berujung pada penolakan. Sehingga Agus mendapatkan hak bebas. Agus pun kemungkinan kembali bersama rekannya yang ada di dalam jet Bandung. Akhirnya melakukan aksi pengeboman di Polsek Astana Anyar, padahal setelah keluar Agus juga masih dalam pantauan BNPT. Kelompok Jamaah Ansarud Daulah di Jawa Barat atau di Bandung, dalam hal ini aparat penegak hukum Densus 88 sedang melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Semoga kita doakan bersama rekan-rekan dari Densus untuk segera mengungkap kasus ini, supaya jaringan teroris yang terkait pelaku bom TKP Astana Anyar bisa terungkap, rekan-rekannya, kemudian jaringannya bisa terungkap sampai ke akar-akar. Kemudian terkait dengan Natal dan Tahun Baru, kita perlu deteksi dini dan kewaspadaan nasional. Masyarakat kita harus ditumbuhkan kepeduliannya, Pak RT, Pak RW, pemilik kontrakan, kemudian pemilik kos-kosan. Nah, ini harus peduli semua. Kita semua harus peduli. Supaya apa? Gerakan dari kelompok jaringan teroris itu bisa terdeteksi secara dini. Supaya kita bisa, aparat penegak hukum bisa segera mendeteksi jaringan teroris yang kelompok dari JAD ini. Kemudian terkait kebijakan dari larangan untuk pelaksanaan konser atau hiburan, dalam hal ini Pemda di daerah dan aparat penegak hukum di wilayah tidak melakukan pelarangan. Harapan saya seluruh aktivitas masyarakat normal seperti biasa, tidak usah panik, dan bersama kita lakukan deteksi dini, kemudian cegah dini untuk bisa mengantisipasi kejadian-kejadian serupa. Kemudian terkait dengan pertanyaan dari Mas, dari mana tadi yang kedua? Dari Kompas. Terkait kelompok ini, kami menduga tidak berjalan sendiri. Ini adalah suatu kelompok, berbeda dengan pelaku-pelaku yang melakukan penyerangan di Barreskrim, City yang di Barreskrim itu diidentifikasi oleh Densus 88 bahwa itu lumut. Kalau ini kami menduga ini ada jaringan kelompok yang terstruktur. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui program deradikalisasi harus dievaluasi menyusul bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, yang dilakukan oleh mantan narapidana terorisme. Baginya, deradikalisasi bukanlah pekerjaan yang gampang, sehingga ada yang berhasil tapi juga ada yang belum berhasil. Selengkapnya,
Kita simak pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal waridat al-ilahiyah wal mawahib al-ikhtisasiyah wal ulum al-laduniyah wa ballighna rutbat al-ihsan wa wahdat al-shuhud walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, dan para Wakil Ketua Majelis Pertimbangan, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, anggota. Yang saya hormati Wakil-Wakil Ketua Umum Dr. Kiai Haji Marsudi Suhud, Kiai Haji Buya Basri Bermanda, dan para pimpinan Dewan Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia Pusat, para pimpinan komisi-komisi, badan-badan dan lembaga-lembaga, pimpinan MUI Provinsi seluruh Indonesia, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam tingkat pusat, hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan. Pertama, saya bersyukur saya bisa hadir pada acara pembukaan Rakernas kedua kali ini. Dan saya memang sepanjang masih bisa dan memungkinkan, saya akan selalu hadir di setiap kegiatan MUI. Karena bagi saya MUI adalah rumah saya. Saya di MUI sejak anggota Komisi Fatwa, menjadi wakil ketua Komisi Fatwa, menjadi ketua Komisi Fatwa, menjadi ketua yang membidangi Komisi Fatwa, menjadi wakil ketua umum sampai ketua umum, dan saya sekarang jadi ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Kalau masih boleh ada lagi jabatan lagi, saya tidak akan pergi dari Majelis Ulama Indonesia. Saya bersyukur karena waktunya diubah. Kebetulan. Besok itu sebenarnya ada acara untuk mengisi di ulang tahun KPK sedunia di kantor KPK. Dan sorenya saya harus berangkat ke Solo untuk besok menghadiri perkawinannya anaknya Bapak Presiden. Jadi kalau diadakan di Lampung itu memang sulit sekali itu. Dan harinya Jumat, jadi sekarang harinya Kamis, besok saya bisa ngisi di KPK, sorenya saya bisa berangkat ke Solo. Jadi namanya Alhamdulillah. Dirubah itu jadi Alhamdulillah. Saya kira tepat sekali tema daripada Rakernas ini, yaitu mengoptimalkan perkhidmatan. Karena MUI ini adalah wadah perkhidmatan.
perkhidmatan para ulama, para cendekiawan, perkhidmatan terhadap apa? Khidmatul ummah dan khidmatul watan. Berkhidmat kepada umat dan berkhidmat kepada bangsa dan negara. Ini saya kira itu memang visi MUI. Khidmatul ummah kita sebut dengan sebagai khadimul ummah, pelayan umat. Khidmatul watan, perkhidmatan kepada tanah air, kita wujudkan dalam bentuk sebagai sadiqul hukumah, mitra pemerintah. Jadi ini kenapa kita harus berkhidmat kepada umat? Karena memang umat ini, yang mayoritas bangsa ini harus dijaga, harus diurus, ya, harus dipelihara. Akidahnya harus dijaga. Makanya kita nyebutnya itu himayatul ummah. Himayatul ummah itu menjaga umat. Yang dijaga apanya? Akidahnya. Daripada akidah-akidah yang menyimpang, anil i'tiqadatil fasidah, itu dijaga oleh kita. Jangan umat Islam ini akidahnya menyimpang. Wa anil afkarin munharifah, dari cara berpikir yang juga menyeleweng, dari cara berpikir yang ifrati, yang berlebihan, yang radikal, dan juga dari cara berpikir yang tafriti. Tafriti itu abai, dia tidak punya perhatian sama sekali, tidak punya rasa tanggung jawab. Jadi tafrit dia. Jadi hanya dia mengaku Islam tapi tanggung jawab keislamannya tidak ada. Itu tafriti. Kalau yang ifrat itu terlalu nafsu. Kita jaga supaya tetap wasati, wasatiyat, yaitu Islam wasati. Itu kita jaga. Kita jaga juga dari apa? Dari anil akli wasyurbi ghairil halal, supaya umat ini jangan mengkonsumsi hal-hal yang tidak halal. Maka itulah MUI mensponsori sertifikasi halal itu dalam rangka menjaga umat supaya tidak mengkonsumsi yang tidak halal. Menjaga dari apa? Anil muamalah ghairil masyru'ah, dari bermuamalah yang tidak sesuai syariah. Supaya Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi jelang pertandingan Piala Dunia 2022 di Qatar. Yang baru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! IDN Times menggelar Indonesia Millennial Summit IMS 22, Sebuah event inspiratif di Jakarta dengan tema Shaping Indonesia's Future. Kegiatan yang akan digelar selama 2 hari ini Acara akan tahunan ini menghadirkan beberapa pembicara inspiratif bagi kaum-kaum milenial. Siang 2020 resmi dibuka.
100 boleh angkat tangan. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Kembali lagi di Top News. Rekaman video memperlihatkan truk melaju di jalan tol dengan kondisi terbakar, tersebar luas, dan viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di kilometer 8 jalur B Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni, Terbanggi pada Kamis sore kemarin. Satu truk dengan kecepatan rendah melintasi badan jalan tol dengan kondisi api cukup besar melahap kepala atau ruang kemudi kendaraan tersebut. Alhasil, bagian sudah diselimuti api menimbulkan bumbungan asap hitam di sekitar lokasi. Sejumlah kendaraan berada di belakang truk tersebut tampak berusaha menyalip dari sisi kiri untuk menghindari asap yang menghalangi pandangan. Sejumlah warga yang merupakan pengguna jalan tol juga sempat berteriak memperingati kendaraan lainnya. Kebakaran diketahui dialami oleh truk tronton Nissan warna silver hijau dengan nomor polisi B9536WT dengan identitas sopir bernama Arison 54, warga Jalan Garuda, Gang Istiqomah, Pekanbaru Riau. Kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting pada bagian dinamo kipas AC. Malam nanti, Belanda akan menghadapi Argentina pada pertandingan perempat final Piala Dunia 2022. Duel ini akan digelar di Lusail Iconic Stadium pada Sabtu dini hari nanti pada pukul 2. Pertandingan ini pun diprediksi akan berlangsung sengit. Belanda dan Argentina diketahui sudah sering bertemu sepanjang sejarah baik dalam Piala Dunia maupun laga persahabatan. Keduanya sudah saling bertemu sebanyak 9 kali. Dari 9 pertemuan, Belanda sedikit lebih unggul karena menang sebanyak 4 kali, sedangkan Albi Celeste berjalan dalam 3 kali kesempatan. Sedangkan 2 pertemuan lainnya berakhir imbang. Terakhir pada semifinal di musim 2014, Argentina sukses mengalahkan Belanda lewat adu penalti. Dan pada Piala Dunia 2006, pertandingan berakhir imbang dengan skor 0-0. Belanda terakhir kali bisa mengalahkan Argentina pada edisi 1998 dengan skor 2-1 berkat gol milik Patrick Kluivert dan Dennis Bergkamp. Di atas kertas, dua tim ini memiliki kekuatan seimbang. Jika dilihat dari statistik 5 pertandingan terakhir, maka Belanda sedikit lebih unggul karena meraih 4 kemenangan dan sekali imbang. Sedangkan Argentina lebih banyak menang dibanding dengan Belanda. Tim asuhan Van Gaal mengkoleksi 8 gol, 1 lebih unggul ketimbang Albi Celeste. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Dan ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap hari Senin hingga Jumat pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saya Gilang Pandutanaya beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.